sambutan sekaligus launching secara resmi buku toponimi seri 2 oleh Kepala Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman kepada Bapak Edi Winarya SSN MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Yang sama-sama kita hormati narasumber Pak Topo dan Pak Budi Sarjono, teman-teman Pasbuja yang hadir pada kesempatan ini. Kita memiliki 10 objek pemajuan kebudayaan yang harus kita lindungi, kita kembangkan, kita manfaatkan, kita bina. Salah 2 dari 10 itu adalah tradisi lesan, termasuk juga bahasa. Sastra di dalamnya ada kesejarahan. Ini menjadi bagian yang menurut saya tidak akan selesai dilakukan oleh Dinas Kebudayaan tanpa kita bekerja sama dengan stakeholder yang berkualitas. Dalam hal ini Pasbuja yang dipimpin oleh Pak Budi dan Pak Topo, Pak Hayati. Yang kita lakukan tahapannya sekarang baru kita menggali potensi melalui toponomi ini adalah dusun. Karena kita tahu bahwa Sleman ini luas sekali. Kelurahan kita itu 86. Sementara dusun kita kalau tidak salah 1212 ya, itu di Perbuk ditetapkan. Saya yakin bahwa 1212 ini akan mempunyai latar belakang sendiri, latar belakang sejarah. Ini menarik untuk kita gali di dalam upaya kita melestarikan bahasa sejarah, termasuk juga di dalamnya adalah tradisi lesan. Nah, tradisi lesan, sejarah dan bahasa ini sekali dayung 20 terlampaui kita menulis buku toponomi. Ini semoga nanti jilid 1 dan jilid 2 ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi masyarakat, bahkan selebihnya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jelas ini pasti akan menjadi referensi semuanya. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan di dalam rangka mengantar launching dan bedah buku pada siang hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Buku toponomi ya Pak, terbitan yang kedua pagi hari ini saya launching. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk bimbingan kita di dalam rangka pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sleman. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Winarya SSN MSI yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sebagai wujud rasa syukur atas di-launchingnya buku toponomi seri 2 pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Bapak Edi Winarya SSN MSI untuk memotong tumpeng. Pemotongan tumpeng pada pagi hari ini sebagai wujud rasa syukur atas di-launchingnya buku toponomi seri 2 dan diserahkan kepada Bapak Suhindrio selaku perwakilan dari tenaga ahli penulisan toponomi seri 2 dengan judul Dari Demak Bintoro Sampai Benteng Diponegoro. Mari kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu semuanya atas di-launchingnya buku toponomi seri 2 dengan judul Dari Demak Bintoro Sampai Benteng Diponegoro. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu adalah penyerahan buku toponomi kepada perwakilan dari 3 dukuh. Kami undang untuk ke depan. Yang pertama Dukuh
Watu Kangsi, Watu Kangsi, Ukir Harjo Prambanan, dan yang kedua Dukuh Tambak Rejo Sariarjo Ngaglik, yang ketiga Dukuh Wirokraman Sidokarto Gudean. Menerima buku toponomi seri kedua yang akan diserahkan oleh Bapak Edi Winarya SSN MSI selaku Kepala Gundo Kabudayaan Kabupaten Sleman, dan didampingi oleh Bapak Budi Sarjono dan Bapak Sutopo Sugi Hartono. Dan yang kedua diserahkan buku kepada Bapak Dukuh Tambak Rejo Sariarjo Ngaglik. Untuk yang ketiga, buku diserahkan kepada Dukuh Wirokraman Sidokarto Gudean. Baik, kami undang kembali ke depan untuk Bapak Dukuh yang telah menerima buku. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Winarya SSN MSI yang telah menyerahkan kepada perwakilan 3 Dukuh untuk buku toponomi seri 2 pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada pagi hari ini didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk acara selanjutnya bedah buku kami persilakan kepada Bapak Wiono selaku moderator untuk memimpin bedah buku pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Toponomi ini bisa terwujud itu karena sinergi dari Pasbuja dengan Dinas Kebudayaan, ya. Bertepuk kedua tangan, ya. Bertepuk kedua tangan artinya tidak sebelah tangan, tapi kalau Bapak Ibu bertepuk tangan, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya narasumber yang berikutnya Bapak Sutopo. Baik. Pak Sutopo ini Ketua Pasbuja Kawi Merapi, ya, dan juga wartawan atau staf redaksi senior di Daulat Rakyat. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Budi Sarjono untuk prolog dan juga konten. Ya. Matur nuwun dumateng Pak Edi, Pak Anas, Bu Ita, rincang-rincang penulis, dan Pak Dukuh Sedaya. Benar tadi yang dikatakan Pak Edi bahwa Disbud Sleman sudah menerbitkan 2 buku toponimi. Yang pertama, Tapak Pangeran di Bumi Merapi, judulnya. Lalu yang kedua, saya pun sudah baca, dari Demak Bintoro sampai Beteng Diponegoro. Kok judulnya aneh? Buku di Sleman kok nyebut-nyebut Demak Bintoro. Inilah kelebihan penulis-penulis dan tim, saking glidiknya, saking tukang kelayapan, kok ya ngerti-ngerti ini ada padukan yang unik. Padukan tadi bernama Klero di Kapaniwon Prambanan. Paduan Klero ini dirintis oleh yang namanya Kiai Wongsopati. Beliau ini keturunan dari Trah Demak Bintoro grade ke-9. Nah, ketika Mataram digempur oleh Trunojoyo, Amangkurat lari, maka Kiai Wongsopati beserta keluarganya menyamar, tidak menjadi orang ningrat, tetapi menjadi petani, supaya tidak dicari oleh pasukan Trunojoyo dan dibunuh. Wongsopati tinggal di ereng-ereng Gunung Seribu, maka
Kalau sekarang padukuan panjenengan itu ditulis berdasarkan narasumber yang ada, berdasarkan petilasan yang ada, itulah sejarah yang mau tidak mau harus Anda pahami. Selanjutnya Pak Stopo juga sudah siap untuk menyampaikan kaitannya dengan toponomi yang kedua ini. Semoga Pak. Matur nuwun Pak Wiono, Bapak Ibu sekalian, sifatipun kula namung ngelengkapi nggih mangke kita melengkapi adanya sejarah toponimi padukuhan. Kita berterima kasih sekali kepada Dinas Kebudayaan atau Gunda Kabudayaan Sleman yang telah memberikan fasilitas untuk Bapak-bapak dukuh menika kangge dokumentasi asal-usul padukuhan panjenengan sedaya. Dados nek dikon nulis dhewe tak kira ya ora kober, malah ora sempat apa ora bisa nggih. Dados nika kedah matur nuwun sanget dumateng Pak Edi menika ingkang sampun menvalidasi sedayanipun. Bilih sejarah utawi asal-usul padukuhan Sleman nika wonten jilid keduanya pun sebataken dari Demak Bintoro sampai Beteng Diponegoro. Mbok bilih mangke wonten ing sanes wekdal malih nggih. Mbok menawa sejarah iki bakal didudah, digali tenan. Mila kados Pak Budi kala mau pedukuhan monggo sami sareng-sareng bedah buku, nek kurang ditambahi, nek ora bener ya apa ya ben ngono wae apa piye. Nika monggo mangke pun rembak sareng-sareng dados tim penulis kalian pendamping siap sak wekdal-wekdal. Suka duka penulis sebagai penulis Bungati. Silakan ke depan dan setelah itu nanti ada segmen tanya jawab. Lajeng kula pinangka penulis pikantuk padukuhan panggungan kaleres dinten menika Bapak Dukuh Madyono ugi rawuh monggo Pak. Kula sakanca sampun dipun gembleng mental kalian para pembimbing menika. Dados menika kanggene kula sakanca mbok pilih ugi wonten ingkang ngalami kados mekaten. Salajengipun kula lajeng sowan Pak Kepala Padukuhan Pak Dukuh Pak Madyono ingkang kleres sak menika ugi rawuh. Alhamdulillah saking Pak Madyono pikantuk katerangan ingkang sae. Lajeng Pak Madyono ugi maringi saran dhateng kula supados sowan teng Pak Suharsono nggih Pak Madyono. Teng Pak Suharsono. Menika narasumber ingkang salajengipun. Lajeng kula sowan wonten dalemipun kaleres beliaunya ternyata berkenan sekali. Piyambakipun remen sangat dipun wawancarai. Piyambakipun malah napa nggih saged paring katerangan ingkang saklengkap-lengkapipun. Kados ingkang kula catet saderengipun menika saking masyarakat ugi wonten namung piyambakipun mboten saged runtut. Namung saking Pak Suharsono menika saged runtut. Terima kasih Ibu Bunga telah menyampaikan suka dukanya, bukan tapi tidak sedih ya, itu dinikmati karena memang sudah dibekali mental ya. Apalagi penulis yang kali ini sudah melalui seleksi kompetisi sehingga menemukan penulis yang berkompetensi. Nah, tiba saatnya ini segmen yang berikutnya adalah segmen tanya jawab atau ingin menanggapi. Ya, monggo-monggo langsung saja yang akan bertanya supaya tunjuk jari dan menyebutkan nama dari padukuhan mana. Kardiono dari Cambakrejo Sariharjo. Yang ingin saya tanyakan masalah bedah sejarah di padukuhan. Mungkin saya sendiri juga pengen bahwa padukuhan kami untuk peninggalan anak cucu kita besok tahu sejarah
Padukuhan di Tambarjo. Yang saya tanyakan yaitu untuk bedah sejarah Padukuhan. Itu kalau kita mau mengumpulkan warga untuk ada apa ya kesepakatan atau bagaimana, dan nanti didukung dari dinas itu dari Padukuhan, mungkin itu ada kontribusi atau apa dari Padukuhan atau tidak, seperti itu Bapak. Derek nepangaken nami kula Kuncara Eka Wibowo kaleres kula dukuh Supuwatu kalih ingkang dinten menika pikantuk undangan, alhamdulillah. Nggih, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Sleman, Kundo Kabudayaan Sleman yang telah memberikan apresiasi kepada padukuhan-padukuhan yang berada di Sleman. Nggih, sangat membanggakan bagi kami. Yang pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim penulis yang sudah banting tulang mencari sumber data dan sebagainya, nggih Pak nggih. Penantian saya selama 20 tahun akhirnya sudah terwujud pada hari ini. Terima kasih. Dan saya itu pengen ngulik Supuwatu, sejarah Supuwatu. Saya mencari narasumber simbah-simbah yang dulu. Cerita hanya oral, Mak. Tidak tertulis. Kurang puas nek wong jurnalistik nek ora ana sumber data valid ora ditulis. Akhirnya saya ke Purbakala, Pak. Dinas Purbakala di Bogem niku nggih. Masuk saya tanya, "Bu, ada peninggalan Supuwatu mboten yang tertulis?" Tidak ada ya, Mas. Nek jenengan nganu pengen ngertos nggih ten Gedung Agung. Lah iya, saya tahu di Gedung Agung. Saya datang ke sana, Pak, Gedung Agung. Di situ saya merasa ya bangga ya sedih. Bangga karena artefak yang dulu diambil di tempat kami berdiri kokoh di depan Gedung Agung. Kesedihan saya adalah kenapa tidak ada literasi tertulis untuk kami. Kami hanya ditinggali nama, bangunan diambil, sejarah kami dilupakan. Kok terus ada toponimi ini saya dihubungi, kok saya rasanya seneng banget, Pak. Seneng banget, luar biasa. Saya merasakan wah, ada bentuk perhatian dari Dinas Kebudayaan terutama yang kami harap ke depannya teks cerita sejarah ini menjadi teks sejarah yang menjadi karya ilmiah, Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Dinas Kebudayaan, tim penulis dan seluruh kedinasan yang terkait dalam terbitnya buku toponimi 2 ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tepuk tangan luar biasa ya. Nggih matur nuwun Pak Dukuh Tambarjo nggih. Umpami Padukuhan Tambarjo badhe ngawontenaken bedah buku menika sifatipun mandiri, Pak. Ana mandiri ingkang nyelenggarakan padukuhan setempat. Lajeng kangge Dinas Kebudayaan saged surat utawi WA undanganipun nggih. Nah sinten ingkang badhe rawuh pun sumanggaaken dhateng dinas. Mbok bilih badhe paring perwakilan atau utusan nggih. Lajeng kangge narasumber napa kedah maringi kontribusi monggo nika Monosuka. Nggih, nambahaken kemawon, Pak. Dados cak-cakanipun bedah buku padukuhan nika sifatipun mandiri. Ewa semanten panjenengan damel serat dhateng Pak Anas menika, Pak. Artinya padukuhan-padukuhan yang lain kalau memang mau mengadakan secara khusus kaitannya dengan bedah buku di padukuhan, silahkan. Artinya tadi mengajukan surat atau membuat permohonan bahwa Padukuhan Tambarjo akan mengadakan kegiatan bedah buku kaitannya dengan Padukuhan Tambarjo misalnya. Sehubungan dengan hal tersebut isi suratnya mungkin ya
kami mohon dari Dinas Kebudayaan, Kudo Kabudayaan dapat berkontribusi terkait dengan hal. Lah nanti saya rembuk dengan teman-teman yang lain, atau mungkin teman-teman di dinas. Tetapi insya Allah kami tadi sudah disampaikan Pak Edi kaitannya dengan pembinaan, kaitannya dengan perlindungan dan lain sebagainya. Kami tentu menganggarkan kegiatan-kegiatan seperti itu untuk masyarakat. Saya kira itu Pak tambahan saya. Matur nuwun. Selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin kurang terstruktur dan mungkin kurang sopan. Semua bukan karena kesengajaan tapi karena keterbatasan. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kedua narasumber kita.